pencemaran nama baik, bukan kasus pembunuhan, bukan kasus narkoba, bukan kasus teroris. Mohon menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan penahanan dengan alasan Niki adalah satu-satunya pencari nafkah. Surat saya tujukan kepada Kapolres. Saya menjelaskan bahwa ini kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Ya, kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan undang-undang bahwa ancamannya adalah 4 tahun, bukan undang-undang yang lama. Nah, itu siapa? Pencemaran nama baik, bukan kasus pembunuhan, bukan kasus narkoba, bukan kasus teroris. Mohon menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan penahanan dengan alasan Niki adalah satu-satunya pencari nafkah di keluarga. Yang kedua, Niki mempunyai anak 3 yang harus dibiayai. Nah, yang terpenting, Niki akan kooperatif. Niki akan mematuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh penyidik. Misalnya wajib lapor, dia akan wajib lapor. Misalnya saya perlu memeriksa, Niki pasti akan datang pada saat dibutuhkan oleh penyidik, seperti itu. Bang, kalau misalkan sekali melakukan kesalahan atau melanggar kewajiban komitmen yang sudah disebutkan itu apa? Nanti penyidik yang memutuskan. Tapi kan kalau misalnya hari Senin dia nggak bisa datang hari Selasa kan nggak ada yang dilanggar. Pokoknya dalam 1 minggu itu sekali ya Bang? Dalam 1 minggu harus datang sekali. Ngobrol, bikin kayak absen lah, kayak kita absen. Nanti itu ditanya dalam keadaan sehat. Terus misalnya, Niki kapan kamu bisa saya periksa? Oke, hari ini diperiksa. Supaya tidak terjadi miskomunikasi sehingga nanti terkesannya bahwa Niki tidak kesannya manggil, itu kan nggak bagus. Bang, sedikit Bang, agak telat tadi mungkin udah ditanyakan atau belum. Arkana kan kemarin ikut sampai ditahan segala macam, kondisi psikologinya gimana sih Bang? Kalau Arkana itu bukan ditahan, Arkana itu paling dekat sama Nikita. Oke. Dan memang pada saat terjadi Nikita dibawa dari Senayan, ada Arkana di situ, bukan Arkana tiba-tiba dari rumahnya dibawa ke Polres Tangerang, tidak. Arkana itu ada di Senayan sama Niki. Jadi pada saat Niki dibawa ke Serang Kota, otomatis anak ini ikut di mobil, tidak bisa ditinggalkan. Nah, anak ini kan memang dekat sekali sama Niki dan memang dari kecil sudah pernah. Dulu di Polres Jakarta Selatan juga sama. Gitu. Nah, seperti itu kejadiannya. Niki juga sebetulnya kalau Arkana sih santai-santai aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Bang? Nggak terganggu atau? Nggak ada, sehat. Kesehatannya juga Nggak ada. Tapi dari Niki proses penanganannya kan kayak terbilang Arkana ikut dibawa segala macam. Nggak ada, jadi bukan. Segala. Jadi gini, jadi pada saat ditangkap ada Arkana, otomatis ngikut dong. Kan nggak mungkin Arkanya ditaruh di Senayan. Logikanya kan nggak mungkin. Nggak, Jadi maksudnya kan bisa mungkin dibawa pulang dulu atau gimana? ya bagaimana, itu kan penyidik Pak, Penyidik yang membawa. Jadi nggak mungkin penyidik bawa lagi ke rumah Niki, terus Niki kan kayak apaan. Jadi pasti penyidik nangkep ya dibawa ke kantor polisi kan, nggak mungkin dibawa ke rumah Niki. Tapi artinya Niki nggak masalah dengan prosedur itu ya? Nggak ada. Memang kalau kita mau perdebatkan, saya pikir saya tidak mau mendebatkan hal-hal yang sudah terjadi. Iya. Yang saya ingin sampaikan terima kasih Niki kepada kepolisian Polda Banten, Polres Serang Kota yang betul-betul memperhatikan dan memberikan hak kepada Niki dan akhirnya mempertimbangkan bahwa memang tidak perlu dilakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Artinya murni karena pasal yang dikenakan juga nggak di atas 5 tahun ya Bang? Ya, pasal itu ada beberapa pasal, tapi yang paling inti dari permasalahan pasal itu adalah pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik itu berdasarkan undang-undang dan juga putusan Mahkamah Konstitusi 4 tahun. Yang awalnya di undang-undang lama itu 6 tahun, terus dinyatakan hanya 4 tahun. Bang, barusan Niki kayaknya sempat aktif pakai Instagramnya Aska Bang. Ya nggak apa-apa lah, itu urusannya dia. Artinya nggak ada kapok atau gimana Bang dari Niki? Ada live juga dia di TikTok segala macam. Nggak apa-apa, itu hak dia. Tapi kan bukan berarti orang kalau bersuara tentang kebenaran itu harus surut, kan nggak bisa gitu. Jadi kita mencoba untuk menegakkan kebenaran, bersuara untuk kebenaran itu tidak boleh pantang. Jangan pantang surut apabila Anda menegakkan dan menyuarakan kebenaran. Artinya Niki terus bersuara karena yang dia sampaikan ya kebenaran ya Bang? Ya, disampaikan kebenaran. Seperti kejadian itu kan dia kan ada berita tuh di media online
bahwa ada security dipukulin bla bla bla. Security-nya juga tag ke Niki kan, memberitahu ke Niki ambil beritanya masukkan ke Instagram, dia minta perhatian ke kepolisian. Itu kan bentuk Niki untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang di Propam bang? Udah ya? Udah, Jadi kalau di siap-siap Propam saya nggak akan bahas karena materinya akan bertolak belakang. Oke. Jadi saya bahas terima kasihnya Niki Oke. yang diberikan perhatian, yang diberikan hak, yang dikabulkan permohonannya untuk tidak dilakukan penahanan karena dari sisi kemanusiaan. Itu yang paling penting dari sisi kemanusiaan. Karena kalau sisi materi itu nanti terjadi perdebatan. Misalnya saya bilang tidak ada tindak pidana, pasti penyidik bilang ada pidana. Saya nggak mau, makanya saya berangkat kepada sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan, Niki tidak dilakukan penahanan. Dan itu juga atas instruksi daripada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, semuanya berjenjang itu. Terus kan eksekutornya adalah penyidik. Jadi Pak Kasat setelah digelar dan diberitahukan kepada pimpinannya, oh iya ini Niki tidak perlu dilakukan penahanan, sehingga oke nih kamu pulang, kamu syaratnya wajib lapor, syaratnya nih kalau memang diperlukan harus datang, kalau nggak bisa datang beritahu, jangan terjadi miskomunikasi lagi. Ya kita oke, kalau gitu saya nanti yang mewakili sebagai pengacara Niki yang akan berkomunikasi langsung dan akan menyampaikan bahwa hari ini misalnya nggak bisa, saya minta sekian, jam sekian. Sepanjang itu masih jam-jam yang masuk akal. Misalnya tidak lebih dari jam 6 malam lah ya, jam maghrib. Mungkin sore Niki bisa datang, kan dekat aja. Bang, soal yang dilimpahkan ke Baris Krim Polda gimana bang? Itu kaitannya sama Propam. Kan saya bilang saya tidak akan membahas yang bertolak belakang. Tapi kasusnya tetap yang ini ya? Kalau itu kan beda materi ya. Jadi materi sekarang itu materi Niki tidak dilakukan penahanan. Biar tidak berita kamu tabrakan sendiri. Oke. Ya. Siap. Jadi kita mencoba menyajikan berita di satu pemahaman. Pemahaman yang pertama bahwa Niki tidak ditahan. Terima kasih Niki kepada kepolisian, khususnya Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Humas Polda, Bapak Kasat Serse, Bapak Kapolres juga. Itu yang terpenting karena itu adalah kejadian yang terakhir. Yang terakhir adalah kejadian di mana Niki tidak dilakukan penahanan. Terkait tanggapan pihak Dito bang? Wah, saya Udah nggak tahu, nanggapin dong. Saya Nggak kan nanggapin. bukan orang yang bisa membaca pikiran orang. Yang kedua, bukan orang yang bisa membaca hati orang. Oke. Anda kalau mau bertanya langsung ke mereka. Oke. Yang jelas, Niki hanya berpesan, mohon saya juga selaku kuasa hukum korban Rini, ya, Rini korban kasus pasal 333 penyekapan perampasan kemerdekaan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Saya minta untuk segera melakukan proses hukum. Kalau mereka tidak datang segera ditangkap, tapi dengan jadwal yang jelas. Jadi kalau memang segera ditangkap, tangkap aja. Kalau nggak bisa ditangkap, bagaimana caranya? Tidak mungkin orang itu hilang dari peredaran atau hilang dari negara Republik Indonesia kecuali dia menghilang keluar dari negara ini. Jadi saya harapkan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat, tolong ini Rini yang mencari keadilan, Sulaiman yang sudah menurut istrinya itu udah beda lah ya, cara berpikirnya udah beda, ketakutan terus, traumanya yang sampai sekarang dia minta keadilan. Dan saya juga memberitahukan bahwa semua bukti terhadap bagaimana Leman itu terjadi persoalan traumatik secara psikis, itu buktinya ada di kantor polisi. Saya beritahukan bahwa Leman itu udah divisum 2 kali. Dan visum itu bukan untuk dipublikasikan. Jadi kalau ada yang bertanya visumnya apa, berarti dia tidak bisa memahami bahwa visum itu adalah haknya polisi. Dan tidak bisa diberitahukan kepada masyarakat kecuali pada saat orang disidangkan. Dan itu baru bisa diberikan bukti-buktinya di dalam berkas perkara. Jadi selama belum sidang, tidak ada satupun yang berhak meminta hasil visum. Jadi
Jadi kalau tentang bicara, oh ini orang traumatik, buktinya apa? Buktinya ada di kantor polisi. Kalau dia nanya bukti visum, berarti dia tidak paham tentang proses hukum pidana. Masalah teror masih ada, Bang? Masih, Masalahnya? tapi Masih sekarang terus? nggak tahu lagi ya. Saya bilang masih itu baru masih kemarin kan. Kemarin. Bukan berarti masih hari ini. Masih kemarin diteror dan saya akan meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK. Dalam waktu dekat Rini atau Leman akan meminta perlindungan ke LPSK. Itu segera. Jadi tolong saya dibantu rekan-rekan media hari Senin insya Allah saya akan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menanyain perkembangan. Kalau memang itu terlapor tidak datang-datang, prosesnya seperti apa. Kalau mau ditangkap, ya segera ditangkap. Bagaimana masa tidak bisa mencari orang? Kan gitu. Nggak mungkin lah sekelas penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan tidak bisa mendeteksi keberadaan orang. Padahal berdasarkan info terlapor itu aktif di media sosial, berarti ada di suatu tempat. Jadi tolonglah teman-teman media juga bantu orang kecil ini istrinya supir driver ya, jadi orang kecil yang harus mendapatkan perlindungan supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Tidak terjadi orang yang main hakim sendiri terus merasa sebagai penguasa menganiaya atau melakukan merampas kemerdekaan seseorang. Saya pikir nggak perlu terjadi hal-hal seperti itu. Ini bukan hanya untuk Leman sebagai korban, tapi untuk semua orang kecil. Jangan takut mencari keadilan, percayakan kepada polisi, percayakan kepada kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan, segera dilakukan penangkapan, biar rekan-rekan media yang memonitor. Ya. Terus kondisi Kalau bahasanya istrinya, saya menggunakan bahasa istrinya Rini, tulalit. Tulalit itu udah nggak nyambung. Nggak nyambung, kadang itu melamun sendiri, kadang siang sampai sore masih sakit kepalanya, terus error, bawa mobil misalnya harus ke kota A itu ke kota B, Pak. Itu Leman yang dialami Leman. Karena terus sering lihat spion, Pak, kalau jadi sekarang itu jarang bawa mobil. Sama majikannya lebih banyak ditaruh di rumah, kadang-kadang dibawa mobil, jadi nggak harus tiap hari bawa mobil karena harus ke kota A ke kota B. Yang kedua terus ada ketakutan. Malam itu, siang sampai malam itu sakit, nyeri kepalanya. Dan itu semua udah ada, visumnya ada. Visumnya di Rumah Sakit Kramat Jati 2 kali dan saya yang menghadiri. Ikut mengantar. Jadi kalau Anda tanya, mana buktinya? Tanya ke polisi buktinya, jangan tanya ke di mana buktinya. Bukti itu tidak mungkin akan diserahkan kepada pelapor maupun yang dilaporkan. Makanya kalau nggak mengerti, jangan menanyakan hal-hal yang tidak paham. Karena ini dimonitor oleh media, dimonitor oleh masyarakat, nanti bisa dinilai, oh ini nggak paham berarti. Jadi visum itu haknya polisi, hasil visum ada di kantor polisi, tidak akan diserahkan kepada siapapun juga visum itu. Ya, saya pikir itu, mohon teman-teman bantu hari Senin itu, tolong di monitor itu, tidak prosesnya, ya supaya jelas setelah sholat duhur aja kan orang dipanggil kita nggak tahu dalam jam. Akan datang sama Ibu Rini? Saya nggak tahu. Saya apakah Ibu Rini berani datang bersama saya karena dia kan masih takut. Sekarang aja nggak tahu ada di mana. Nanti biasanya WA. Nah, saya bilang kalau memang kamu masih takut terus ya kita ke LPSK aja. Siap. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang Fahmi.